menanyai beliau terkait dengan profil kasus yang hari ini membuka mata publik bagaimana ada kesalahan tata kelola dalam program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Gitu. Ternyata di dalamnya diduga ada permainan. Sebelum pencopotan itu, Pak Jaksa Agung dihubungi oleh Presiden, betul Pak? Ya kesempatan sebentar untuk melakukan penegakan hukum. Sejak kapan kemudian Jaksa mengendus ada praktik-praktik tata kelola yang salah? Ceritakan kepada kami Pak, bagaimana nama-nama ini bisa terlibat di dalamnya? Ini Pak, fakta yang ada saya sampaikan ke beliau dan beliau Saya Abraham Silaban, saya kembali bertemu dengan figur yang saya rasa mengguncang hukum di Republik ini. Kita lihat bagaimana sepak terjangnya orang nomor 1 di Korps Adiaksa. Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabar Pak Jaksa Agung? Sehat Bapak? alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Sumringah terus Pak ya? Sumringah atau Capek. capek Pak? Enggak, tapi inilah hidup kan. Selalu ada persoalan, selalu ada kegiatan, dan pastinya kita demi bangsa ini kita harus selalu siap. Pak, kalau saya bisa curhat Pak, terus terang, bukan Ya. Bapak aja yang lelah, kami juga media lelah Ya. Pak, ngikutin sepak terjangnya kejaksaan Pak. Nggak habis-habis Pak kasus hukum Pak. Kita lihat sitaan Ya. dari PKH, kita lihat ada beberapa kasus hukum dengan profil yang besar, itu terus diupayakan dan dikerjakan ya. Dan ada beberapa hal lainnya Pak. Saya mau tanya nih, Pak Jaksa Agung hari-hari ini gimana Pak melihat tensi yang begitu tinggi dari kejaksaan Pak? Ya, kalau hari-hari sih biasa aja. Yang penting saya berusaha untuk sehat. Ya. Dan tentunya kita upaya sehat juga. Kita selalu olahraga. Gimana pun juga beban pekerjaan akan setiap hari akan bertambah dan bertambah. Ya. Itu. Dan saya rasa pasti akan bertambah Pak, apalagi setelah pujian dari Pak Presiden Pak. Enggak ada, sebenarnya enggak pujian, Mas. Justru bagi saya itu peringatan nanti atau lebih bekerja lebih baik lagi. Tunggu Pak, pujian dimaknai sebagai peringatan. Ya, sebagai yang pasti Anda terengger gitu. Tapi peringatan bahwa ini kerjaan harus segera dilaksanakan, dan tentunya lagi kita harus selalu siap sedia untuk Jadi kalau jadi Bapak merasa bahwa Presiden memberikan dukungan terhadap Bapak? siap pasti, Sungguh itu, Pak. pasti ya. Belum lama ini disebutkan Pak Jaksa Agung dipanggil, terus Bapak berdiri, saya siap untuk mendukung penegak hukum, Pak Jaksa Agung, untuk menindak koruptor-koruptor. Itu Bapak maknanya seperti apa? Dan sebenarnya itu kata-kata yang biasa disampaikan, dan kami memang selalu didukung oleh Presiden. Gitu. Dan itu bukan di dalam kasus yang kemarin aja, sebelumnya juga kita selalu, dan beliau selalu mensupport untuk penegakan hukum. Ya, termasuk kasus yang berkaitan dengan program lokomotif beliau. Iya, pasti. Terus terang ya Pak ya, publik pasti tersentak bahwa ada harapan, ada aspirasi, ada kritikan, itu sudah kita dengarkan Pak. Tapi bahwasanya ini adalah program flagship Presiden, makan bergizi gratis. Betul. Ternyata di dalamnya diduga ada permainan. Siap. Iya. Patut diduga pimpinan di sana juga turut menikmatinya. Sampai pada akhirnya kita kaget Pak, ada Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, Pak Lutut Pusung, Wakil Kepala BGN, sama Pak Sony Pak. Sony. Juga diangkut oleh kejaksaan Pak. Begini,
ini kan program yang mulia sebenarnya. Betul. Ini program mulia, ya. Gimana pun juga masa depan anak-anak kan tergantung kita bakal apa dulu, visinya apa dulu. Mungkin, nah program yang mulia ini saya melihat ada gejolak. Kok seakan-akan ada sesuatu, dan betul apa begitu kemarin kita dicopot oleh Presiden. Inilah kesempatan kita untuk melakukan penegakan hukum dan melakukan suatu penyelidikan sejauh mana sih analisa awal kita terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya, saya masuk dari analisa awal ya Pak ya. Ini boleh dikoreksi Pak. Iya. Saya dengar sebelum pencopotan itu Pak Jaksa Agung dihubungi oleh Presiden, betul Pak? Kalau sesuatu biasanya kita mengkomunikasi terus dengan beliau. Jadi tidak ada yang khusus begitu. Tapi yang kita tahu bahwa BPKP telah melakukan pemeriksaan, walaupun bukan pemeriksaan untuk yang bersifat untuk penyelidikan, tapi BPKP sudah melakukan pemeriksaan yang sifatnya walaupun itu rutin, tapi dilakukan, dan BPKP menemukan hal-hal yang kurang tidak tempatnya. Tapi bahwa analisa itu ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan disebutkan Bapak dipanggil Presiden, itu betul atau tidak Pak? Tidak dipanggil khusus beliau. Tapi ada komunikasi. Tidak ada komunikasi, ya. Oke, berarti dari sini kita bisa menilai bahwa sesungguhnya jaksa sudah mengendus ada permainan dalam tata kelola. Ya, dari awal. Gizi gratis. Ya, betul sekali. Dan ini didukung oleh hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh BPKP. Dan kita sama sebenarnya. Terus, ya, oke, kita tidak lanjutin. Maka begitu dicabut, ya, ini copot, kita langsung cokotnya. Oke. Ya, kemudian Bapak ambil momentum itu. Ya, tidak mengambil momentum. Ini waktunya aja. Saya tidak melihat momentum, tidak pernah mencari momentum untuk sesuatu. Tapi inilah waktunya kita. Nah, ini kan proyek yang masif ya Pak sesungguhnya. Dan kalau kita lihat bagaimana lintas sektor itu, BGN sebagai satu lembaga yang bisa dikatakan Pak di sana anggarannya itu fantastis Pak hari ini Pak. Sejak kapan kemudian jaksa mengendus ada praktek-praktek tata kelola yang salah? Sebenarnya udah berjalan begitu masyarakat ada yang banyak mengeluh, keluhan-keluhan, mulai dari tidak sesuai dengan speknya, Yang dari 15.000 semestinya, sehingga yang tidak ditemukan sesuai di dengan lapangan tidak speknya sesuai. itu, mulai kami melakukan telahan, analisa di situ. Oke, artinya jaksa mendengar aspirasi. Iya. Oke, setelah itu Pak, tindak lanjutnya seperti apa Pak? Kami mengumpulkan data-data. Dan ternyata kami juga, kita bicara dengan BPKP, sama juga apa yang data-data di BPKP. Dan terjadilah ini. Nah, ini supaya lurus juga Pak. Kami dengar Pak Dudung kan punya tim investigasi Pak. Yang disebutkan atensi Presiden juga untuk kemudian masuk menemukan apa yang terjadi di dalam tata kelola di sana. Terus kemudian kami juga mendengar bahwa Pitsus juga sesungguhnya punya tim khusus juga, gitu Pak. Ini praktiknya seperti apa Pak? Ya, kami belum. Jadi kalau dari Pak Dudung ada di sana juga ada tim, ya kita alhamdulillah kita akan minta datanya juga. Kita akan, tapi sementara ini kami adalah kerjasamanya dengan BPKP. Pak mungkin bisa dijelaskan kepada publik juga, Pak Burhanuddin, Pak Jaksa Agung. Ini kan profil-profil yang cukup besar ini Pak. Bisa kita katakan besar dalam artian ini figur-figur yang menjadi sorotan publik. Karena memang program lokomotif Presiden kemudian ditangani oleh Pak Dadan Hindayana ya sebagai anak kodanya. Kemudian ada wakil kepala BGN dari berlatar belakang militer Pak Ludwig Pusung. Kemudian juga ada yang berlatar belakang polisi Pak Sony Sonjaya. Ceritakan kepada kami Pak, bagaimana nama-nama ini bisa terlibat di dalamnya? Ya, pada dasarnya manusia juga. Tapi yang utama begini, setelah kejadian, saya baru melapor ke Bapak Presiden bahwa kami telah melakukan pemanggilan, bahwa kami telah melakukan, bahkan kami melakukan upaya paksa untuk datang ke kantor kejaksaan. Saya lapor ke Presiden, dan saya faktanya, ini Pak, fakta yang ada saya sampaikan ke beliau, dan beliau
Kalau memang itu keadaannya dan itu ada faktanya, silakan. Itu yang membuat kita lebih bersemangat lagi. Bahwa Presiden membukanya. Kalau memang faktanya begitu seperti disampaikan oleh Jaksa Agung dan Jampitsus pada waktu itu, tindak lanjuti. Bahkan saya tahan, silakan, itu haknya kejaksaan. Ini yang publik belum ketahui Pak, saya ingin tahu lebih dalam ke situ Pak. Bagaimana reaksi Presiden ketika mendengarkan itu Pak? Yang tentunya Pak Presiden sedih, ya. Kemudian rasa menyesal, kenapa bisa demikian. Ya. Padahal itu program yang bagus, tapi yang terjadi itulah. Saya bilang pada beliau, Pak, inilah fakta yang adanya begini. Dan beliau pun silakan kalau mau diambil tindakan. Nggak pandang bulu Pak? Ya. Nggak ada, kalau boleh jangan disentuh? Tidak ada sama arti. Kalau ini karena ini adalah, wah kok begini ya, silahkan aja. Oke, ini menarik Pak, sebagai bentuk penegasan ya Pak ya. Yang kami sempat dengarkan, 2 program lokomotif Presiden, 1 program MBG, 1 lagi program Kopdis Merah Putih, diminta untuk tidak disentuh. Ini ada desas-desus. Tapi dari sini clear. Nggak ada. Crystal clear bahwa tidak ada betul. Larangan itu. Tidak ada larangan. Presiden memberikan dukungan terhadap penegakan hukum. Betul. Bahkan kita ini tolong betul-betul diawasi. Gitu. Artinya Pak Presiden selalu, kalau ini kan program bagus dan perlu harus tercapai apa yang menjadi tujuannya. Dan tentunya juga akan Pak Presiden juga ingin sukses. Dan Pak Presiden tidak pernah mengatakan, woi jangan disentuh, nggak ada itu. Berarti itu tidak benar? Biar semua hoax. Berarti ini menjadi wanti-wanti Pak, bagi siapapun Pak. Dan ke depan juga, program MBG yang dikelola, ini program tentu dengan cita-cita mulia, memberikan makan anak jutaan penerima manfaat gitu ya Pak ya. Kemudian Kopdis Merah Putih, membangun ekonomi gotong royong dari bawah gitu ya Pak ya. Dan itu kan perlu diawasi. Jangan sampai apa yang menjadi programnya malah berantakan. Ya seperti yang sekarang. Walaupun kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Saya mengharapkan ke depan kita melakukan perbaikan-perbaikan dan kami siap untuk mendukung itu. Dan dukungan Jaksa Agung dan jajaran adalah dalam bentuk penegakan hukum? Iya, bukan hanya penegakan hukum. Kalau mungkin dibutuhkan hal-hal yang bersifat administrasinya. Kan kita punya bidang perdata dan tata usaha negara. Kita punya bidang intelijen yang bisa mendukung bagaimana program ini bisa berjalan sesuai dengan programnya, sesuai dengan aturan yang ada. Ada yang disebutkan mungkin calon tersangka lain? Pak, begini Pak, saya coba lagi ya, pendampingan ini kan sebetulnya kayak, nah perannya seperti apa di sana Pak, sampai pada akhirnya kalau ini angka yang begitu fantastis dan melibatkan nama-nama besar, semestinya bisa diantisipasi Pak. Jadi biasanya sampai sekarang adalah kalau ada hal-hal yang memang perlu dipertanyakan oleh mereka, jadi kita memang tidak melakukan pendampingan terus, tidak, tapi hal-hal yang mungkin urgent baru kami berikan satu pendapat, berikan satu arahan-arahan gitu. Nah itu penting Pak, kalau kemudian pendapat itu saya mengetahui Pak Jaksa Agung adalah orang yang sangat open Pak, sangat terbuka. Bapak membalas pesan pada siapapun. Saya tahu Bapak juga membangun komunikasi pada siapapun. Dalam kasus ini bagaimana Pak, ketika bahwa ada dugaan tata kelola yang salah di sana ya, dan kemudian ada dugaan proyek yang dianggap fiktif dan sebagainya gitu ya Pak ya. Bapak tidak secara direct mengingatkan hati-hati bahwa ada yang salah di sini atau seperti apa Pak? Kami bicaranya gini, kami tidak, kalau belum fakta yang betul kan kita memang sulit. Kami bicaranya nanti dengan BPKP, kemarin ada melakukan perhitungan begitu. Walaupun belum sifatnya adalah untuk tindakan hukum belum. Jadi kami sampaikan ke BPKP ini begini. Kami tidak langsung ke Presiden, Pak ini ada tindakan, ada begini.
Kami tidak lakukan itu. Terhadap yang bersangkutan Pak, kepala BGN, wakil kepalanya atau siapapun yang ada di sana? Kami tidak lakukan. Oke. Code of conduct-nya demikian ya Pak Iya. ya? Bahwa siapapun yang menyalahi aturan, biarkan hukum yang berjalan. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya kalau memang dia juga udah minta untuk pendampingan. Tapi mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh kita, kan kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Persis Pak. Karena pasti implikasinya ketika sudah sampai pada penegak hukum, itu yang berubah pada citra Pak. Bapak sebut tadi, ini program dengan cita-cita mulia. Saya sependapat Pak. Anak-anak dapat makanan Pak. Betul. Banyak anak-anak yang nggak dapat makan, diberikan makan. Yang mereka susah makan, diberikan. Yang semestinya dengan haknya, segitu harganya diberikan kepada mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka, gizi dan sebagainya Pak. Tapi di sisi lain Pak, dengan kemudian ada penegakan hukum ini, nah kita melihat ke depan akan menjadi tantangan. Kepercayaan publik Pak. Betul. Menurut Bapak seperti apa nanti program ini? Kita makanya justru itu, pada kemarin saya juga sampaikan Pak Presiden, kami siap untuk mendukung kalau ada perbaikan. Oke, jadi recovery image, kemudian dan sebagainya. Dan tentunya biasanya kami memberikan suatu fakta bahwa kalau yang kemarin, yang dilakukan kemarin itu perbuatan A, B, C, D mungkin ya. Kalau memang di dalam A, B, C, D itu ada kekurangan, ya kita akan meminta untuk perbaikan. Ya pasti ya Pak, kami akan meminta perbaikan dalam sistemnya. Luar biasa betul ya Pak, sebetulnya kasus ini tidak ada yang menyangka sebetulnya bagaimana kemudian sosok Pak Dadan Hindayana ya, seorang berlatar belakang akademisi, ada yang berlatar belakang militer di sana, ada yang berlatar belakang politisi, dan bahkan sekarang yang menggantikan latar belakang wartawan Pak, jurnalis Pak, Mbak Nani Esdeyang tuh yang jadi kepala betul. Nah sebetulnya kalau kita lihat sudah mewakili masing-masing sebetulnya Pak ya, sudah masing-masing, ada dari akademisi, ya, ada dari polisi, militer, kemudian juga ada dari kalangan wartawan di dalamnya. Mudah-mudahan yang sekarang satu auditor kan. Oh iya, dari BPKP ya? Sekarang, Bu Agustina, sekarang ya, auditor. Mudah-mudahan akan lebih bisa komunikasi juga dengan kami, bagaimana untuk langkah-langkah perbaikannya. Dan dia ada di situ. Bagaimana pembagian peran mereka Pak? Bapak mau bicara soal ini? Saya tidak tahu. Oke, detail-detailnya nanti konstruksi dakwaan jaksa aja nanti yang masuk ke sana ya Pak ya. Oke, tapi yang ingin saya tanyakan Pak, apakah hanya ini saja Pak? Kan ini kan suatu badan Pak, pengelolaannya kan nggak mungkin hanya dikelola oleh tiga. Kita sambil berjalan kita akan melakukan perbaikan. Saya akan nanti komunikasikan dengan yang sekarang, pimpinannya yang sekarang. Kita akan komunikasikan perbaikan apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada lagi pengulangan untuk perbuatan-perbuatan ini. Ada yang disebutkan mungkin calon tersangka lain? Kita kita lihat nanti. Kalau ada pun kan kita rahasia juga. Tunggu waktunya Pak. Pak ini menarik Pak, kemarin Pak Sony Sanjaya itu ada tulisan tuh Pak, terima kasih kepada Bu Nani Esdeyang, hadiah indah gitu Pak. Jadi banyak yang menilai apa di balik itu dan sebagainya. Terus ada juga publik yang menilai bahwa wah jangan-jangan pemimpin sebelumnya juga mungkin saja terlibat ini untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada publik. Bapak seperti apa? Memang keterbukaan semua. Kita keterbukaan dan tentunya saya mengharapkan ke depan pimpinannya akan lebih terbuka lagi menerima masukan-masukan itu aja. Ini kan ada fakta, di lapangan kan dimanapun juga yang ditangani kan tidak kecil. Ya. Ini seluruh Indonesia. Ya. Itu adalah sangat sulit dan memerlukan pengawasan yang betul-betul. Itu. Oke. Ada dugaan itu ya Pak, jual beli titik itu ya Pak? Ya nanti itu di dalam. Ramai banget loh itu Pak. Nanti itu lagi didalami. Lagi dalami Pak. Dan disebutkan Pak bahwa yang titik-titik itu juga Pak terlibat di dalamnya adalah oknum-oknum Pak. Ini harus saya sampaikan. Ini boleh saya sampaikan ya Pak ya. Ini kan nanti bisa dicek benar atau tidaknya. Tapi yang kita dengarkan disebutkan ada oknum partai, ada oknum dari penegak hukum, ya, ada oknum dari militer juga dan lain sebagainya. Menurut Bapak bagaimana menganalisa perkara ini ke depan kalau kemudian disebutkan bahwa oknum-oknum itu terlibat? Ya kalau terlibat ya kita akan lakukan satu tindakan-tindakan, tetapi kan tindakan dengan bisa aja tindakan
preventif itu, pembinaan, dan bisa aja tindakan hukum lainnya. Yang saya sedih juga adalah para pegawai juga, pegawai BGN itu punya kegiatan-kegiatan ke dalam. Iya, yayasan sendiri. Ya, itu yang beberapa banyak yang sangat sebenarnya tidak boleh dong. Konflik of interest. Itu pasti. Dan itu pimpinan yang lama tidak sampai ke situ. Sebenarnya nggak bisa lah. Jangan pula nanti jaksa punya kantor pengacara dong. Ya itu juga Pak, jadi hal yang memang dijaga ya Pak ya. Iya harusnya apa? Demi kredibilitas dan demi transparansi dan akuntabilitas ya Pak. Good corporate governance. Betul. Kita tetap akan ada khawatir untuk melarikan diri, rasa khawatir untuk menyembunyikan bukti-bukti. Bapak tegaskan bahwa ini bukan dipercepat karena pesanan.